Lestari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng yang bertugas di SD Negeri 5 Pejarakan. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan rekan saya yang bernama Eva Meriana. Ibu Eva ini adalah guru di SD Negeri 5 Pejarakan yang bertugas mengajar di kelas 4. Selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Nah Bu Eva kan akan melaksanakan observasi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Terus saya ingin melaksanakan wawancara dulu dengan pertanyaan yang pertama. Apa tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang akan Bu Eva laksanakan? Nanti kan saya mau di kelas 4 ini kan mata pelajaran yang akan saya kan IPA, dan tujuan pembelajaran itu ada 3. Nah, yang pertama itu melalui kegiatan literatur dan diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan akar satu dan akar 2. Kan kemarin kan sudah ada bagian-bagiannya. Nah, sekarang itu kita mau mengenal akar lebih lanjut lagi, akar satu dan juga akar 2. Nah, untuk yang tujuan dan kedua itu melalui kegiatan pendidikan, nanti peserta didik dapat mengklasifikasikan tumbuhan yang mana yang memiliki akar satu dan juga tumbuhan mana yang memiliki akar 2. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui kegiatan literatur dan diskusi, nanti peserta didik dapat membedakan nih ciri-ciri mana akar satu dan akar 1. Terus itu kan tadi tujuan pembelajarannya. Area pengembangannya bagaimana Bu Eva? Apa saja area pengembangan yang akan Bu Eva capai pada pembelajaran? Area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama pastinya nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti saya akan menekankan dalam diferensiasi proses. Nanti ada peserta didik yang gaya belajarnya estetik, nanti saya berikan dia kegiatan yang melakukan gerak tubuh, kemudian nanti yang visual melihat gambar, dan juga yang video nanti akan saya berikan yang audio tadi nanti saya akan berikan. Lalu selain penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pastinya saya juga area pengembangan yang saya mau capai itu pastinya pengintegrasian KSE atau kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terus itu tadi area pengembangan yang akan Ibu Eva capai. Terus strategi untuk mencapai area pengembangan tersebut apa saja Bu Eva? Pastinya strategi yang saya siapkan itu membuat LKPD yang berdiferensiasi untuk peserta didiknya. Kemudian selain itu juga menerapkan teknik stop dalam pembelajaran. Jadi nanti semua peserta didik menghentikan aktivitasnya supaya bisa fokus lagi. Nanti kita berikan ice breaking untuk peserta didik. Bagus sekali rencana Bu Eva, strateginya. Semoga nanti di eksekusinya berjalan dengan lancar ya Bu Eva ya. Terus kapan ini waktu yang akan dilaksanakan? Rencana itu waktunya besok hari Selasa. Hari Selasa ya. Tanggal 3 September Ya, 2024. Oke Bu Eva, sekian ya percakapan pra-observasinya hari ini. Semoga nanti seperti yang saya katakan, semoga nanti dalam pelaksanaan eksekusinya berjalan. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sekian percakapan pra-observasi hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siap belajar untuk pagi hari ini? Hari ini siapa yang mau masuk? Masuk siapa? Rama sama Adi. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Sakit atau kenapa? Sakit.
Perhatikan gambarnya. Sebelah kanan itu gambar apa? Wortel. Kalau yang kiri? Apa? Kira-kira apa yang membedakan wortel sama akarnya? Betul. Kalau akarnya wortel, kira-kira akar apa itu? Bunga apa sayur? Banyak akar. Kita hari ini belajar tentang akar pada tumbuhan. Akar pada tumbuhan tadi ada berapa jenis? Sebenarnya ada banyak, tapi kita belajarnya untuk memperdalam hanya dua akar saja. Iya, kita serabut dan bunga. Sekarang kelompok satu kita. Perhatikan ibu dulu. Nanti kelompok satu akan ibu kasih bacaan singkat. Kelompok dua nanti belajarnya di luar. Kalian mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di luar. Kelompok 3, 4, dan 5 nanti ibu kasih video. Kalian memperlihatkan video yang ada di depan. Paham? Paham belum? Paham. Oke. Silakan kelompok satu ini. Kelompok 2 boleh keluar dulu. Ya, di bawah itu di bawah. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kelompok 2 keluar dulu. Nanti kelompok 1 baca ya. Kelompok 3 sampai kelompok 5. Kalian baca dulu. Kalau sudah, yang lembar ketiga. Nama tumbuhan. Nanti kalian tuliskan nama tumbuhannya apa? Contohnya mangga. Mangga itu akarnya serabut atau akar tunggal. Nanti kalian centang. Kalau yang dalam video tadi ada wortel. Nah, tadi wortel itu akarnya serabut atau tunggal. Ada juga singkong. Singkong tadi apa? Akar serabut atau akar tunggal. Kelompok pisau juga sama kayak gitu. Itu ada gambar-gambarnya. Nanti kira-kira itu masuknya ke dalam akar. Silakan dikerjakan kalau sudah. Jangan main.
Yang kotak ini sudah? Oke, sekarang perwakilan aja ya, nanti kalian presentasi. Tetapi sebelum presentasi kita melakukan ice breaking dulu biar kalian Oke, sebelum kalian presentasi kita ice breaking dulu biar kalian tetap fokus. Sekarang pensilnya, bukunya ditaruh di meja dulu, jangan pegang apa-apa dulu ya.
Bantu. Akan kamu bacakan hasil dari kelompok nama tumbuhannya apa? Nama tumbuhan yang pertama apa? Buah palem. Di luar ada tumbuhan palem. Ada. Kira-kira akarnya apa? Ya, yang keras, yang keras. Akar serabut. Yang kedua? Kelihatannya mangga. Akarnya apa? Terus? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat anak-anak muda. Jadi tadi kelompok 2 sudah keliling lingkungan sekolah. Tadi kelompok 2 menemukan tumbuhan apa saja? Ada kelapa, pohon kelapa. Terus apa lagi? Palem. Apa lagi? Mangga. Ada pohon mangga. Terus? Ya, jepun. Satu lagi apa? Kalian tulis? Mangga, kelapa, palem, jepun. Ya, satu apa? Singkong. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau tumbuhan palem, akarnya apa? Palem yang ada di depan kelas 3 itu akan apa? Serabut. Di situ juga ada pohon kelapa. Depan kelas kalian ada pohon kelapa. Akarnya apa? Kalau kira-kira pepaya itu, pepaya akarnya apa? Pepaya. Serabut. Kalau pohon mangga apa? Pohon mangga? Enggak ya. Terus ada juga tumbuhan jepun. Kalau di sini namanya itu kamboja. Kalau di sini namanya jepun. Akarnya apa kira-kira? Ya betul sekali. Sekarang kelompok 1 silahkan dibacakan hasilnya. Kelompok 1. Tadi kan ini kita statik sudah sekarang visual ya. Dibacakan. Nanti kamu bilang saya dari satu berdiri anak-anak. Anak-anak perhatikan kelompok 1 semuanya. Akan membacakan Oke, silahkan dibacakan hasil diskusinya. Ya. Tumbuhan apa yang ada pada gambar? Wortel akarnya apa? Wortel serabut? No. Ini kamu itu tunggang berarti kok. Mangga itu akar tung. Terus? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi itu
kelompok 5. Anggotanya Lagi cerita dengan Ira, Pania, Juni. akan membacakan hasil Akan membacakan hasil diskusi. perhatikan dulu anak-anak. Yang pertama apa tumbuhannya? Wortel. Oke, wortel akarnya apa? Memiliki akar tunggang. Mangga memiliki akar tunggang. Singkong memiliki akar serabut. Kelapa memiliki akar serabut. Pepaya memiliki akar serabut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mau membacakan hasil diskusi kalian. Sekarang selanjutnya yang lembar bawahnya itu coba dulu. Kalau menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan akar serabut dan juga akar tunggang? Ada yang tahu? Aska tahu? Oke, Aska, apa nak? Akar yang terdiri dari banyak akar yang bercabang dan menyebarkan ke segala akar. Itu akar serabut. Terus? Yang akar kamu tulisnya apa? Dan yang kedua, tumbuh-tumbuhan yang memiliki akar serabut dan juga akar tunggang. Yang serabut apa? Apa? Akar tunggangnya? Oke, kalau perbedaannya apa? Perbedaan dari akar serabut dan akar tunggang. Kira-kira apanya? Akar serabut itu banyak akar tunggang dan dia sedikit. Oke, ada yang mau menambahkan? Bunga? Indah? Atau Mawar? Nagita. Ya udah, kalau nggak ada yang mau menambahkan nggak apa-apa. Sekarang perhatikan ibu ya. Apa itu akar? Oke, akar itu merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Letaknya di mana? Letaknya akar di mana?
dan juga halus dan dia juga menyebar. Kalau yang tunggang kan dia masuk dalam tanah, kalau yang serabut itu biasanya menyebar ke segala arah. Dan yang terakhir, nah kalau tanaman tunggang itu, akar tunggang itu, kalau misalnya kalian potong tanamannya itu akan mati. Tetapi kalau misalnya akar serabut kalian potong, misalnya tuh ada pohon kelapa, kan itu kan akarnya kemana-mana. Kalian potong satu aja, mati nggak kira-kira? Mati. Pohon kelapanya mati nggak? Cuma potong satu? Enggak, karena dia walaupun salah satu akarnya terputus atau rusak, tanamannya masih memiliki akar serabut yang lain, sehingga masih dapat mendukung proses pertumbuhannya. Itu perbedaannya ya. Paham belum? Ada yang ingin ditanyakan belum? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berarti sekarang ibu kasih lagi pekerjaan kalian tadi. Kalian kerjakan lagi soalnya ibu kasih ya. Putu Novia. Ada ya? Iya. Kita buru-buru. Ada Intan. Nah, pose dulu. Oke. Ada ya? Silakan dikerjakan. Ayo. Kan kalian sudah belajar kan ini? Kan kalian kan tadi kan sebelum ibu kasih materinya kan udah ngerjain ini. Kan itu kan pengetahuan awal kalian dulu. Nah sekarang kan setelah kalian udah belajar hari ini, ibu kasih soal lagi. Apakah masih ingat nggak? Tadi apa ini jawabannya, yang benar yang mana? Siapa tahu yang tadi salah, yang sekarang sudah betul. Atau yang tadi betul, berarti sekarang makin betul lagi. Silahkan dikerjakan. Namanya satu apa? Kira-kira yang menembus ke dalam tanah tadi
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Putu, selamat pagi Bu Eva. Mohon izin Pak Putu, hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Karena sebelumnya saya sudah melakukan observasi pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eva. Dan kepada Ibu Eva saya ucapkan terima kasih Bu Eva ya. Bu Eva sudah bersedia diobservasi pada pembelajaran yang Ibu Eva lakukan, dan menurut saya sudah luar biasa sekali Bu Eva pembelajaran yang Bu Eva lakukan, baik dari sisi pengintegrasian KSE-nya maupun dalam sisi berdiferensiasinya. Dan sebelum memulai percakapan pasca observasi ini, kira-kira Pak Putu ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Pande, selamat pagi Bu Eva. Jadi percakapan kali ini merupakan tahap ketiga dari supervisi dengan pola pikir coaching. Sebelumnya sudah melakukan percakapan praobservasi, di mana di situ sudah menetapkan area-area apa yang ingin dikembangkan dari Ibu selaku guru. Kemudian diobservasi. Nah sekarang kalau ada hal-hal yang kiranya perlu dibicarakan, perlu diperbincangkan dalam kesempatan ini, silakan melalui percakapan coaching. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ingin dikembangkan, yang ingin dioptimalkan itu hari ini mendapat jawabannya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Putu. Selamat pagi Bu Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Bu Eva, bagaimana perasaan Bu Eva? Waktu ini kita sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi Bu Eva. Bagaimana perasaan Bu Eva ketika melakukan itu? Pastinya perasaan saya sangat senang Ibu ketika Ibu sudah mengobservasi pembelajaran di kelas saya. Nah, waktu itu Bu Eva ya, kita sudah merencanakan beberapa area pengembangan, yaitu diferensiasi dan pengintegrasian KSE. Kira-kira menurut Ibu Eva, kedua-duanya sudah berjalan dengan bagus, sudah berkembang dengan optimal? Menurut saya pribadi, ketika saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pengintegrasian KSE dalam proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan lancar Ibu. Akan tetapi ada sedikit hal yang menurut saya harus ditingkatkan lagi. Oke, ada beberapa hal yang menurut Bu Eva perlu ditingkatkan lagi ya. Kira-kira kalau boleh tahu apa itu Bu Eva? Ini Ibu, di kelas 4 sendiri itu kan menurut saya itu kan karena di kelas 4 itu kan peralihan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Jadi peserta didik itu, banyak peserta didik di kelas saya itu kaget karena kan dulunya tematik, sekarang itu kan sudah permapel. Jadi mungkin peserta didik itu saya lihat akhir-akhir ini tuh motivasinya cenderung turun Ibu. Dilihat dari beberapa peserta didik itu tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Juga ketika proses pembelajaran mereka kurang antusias dalam proses pembelajaran itu. Oke, berarti kuncinya yang ingin Bu Eva tingkatkan itu adalah motivasi siswa. Nah, Ibu Eva, lalu apa tujuan Bu Eva ya melakukan diskusi dengan saya pada hari ini Bu Eva? Saya bertujuan nantinya saya akan menemukan hal-hal yang dapat memotivasi peserta didik supaya mereka itu dapat giat lagi dalam belajar. Oke, tujuan Bu Eva adalah Bu Eva itu mampu nanti memotivasi peserta didik agar lebih giat, dan tentunya juga nanti akan berpengaruh langsung terhadap hasil belajarnya, kan begitu ya Bu Eva ya? Nah Bu Eva, kalau dari level 1 sampai level 10 pada saat ini Bu Eva masih berada di level berapa dalam konteks meningkatkan motivasi belajar siswa? Menurut saya pribadi, saya masih ada di level 6 Ibu. Level 6, itu menurut Ibu. Lalu setelah diskusi ini Ibu ingin menargetkan diri berada di level berapa? Target saya pribadi, saya ingin siswa itu berada di level 8 Ibu. Karena memang memotivasi peserta didik itu tidak semudah apa yang saya bayangkan Ibu. Itu menurut Bu Eva. Bu Eva menargetkan diri berada di level 8 karena menurut Bu Eva memotivasi siswa itu tidak
semudah itu ya, Iya, perlu betul. strategi khusus ya Bu Iya. Eva ya. Dan apa kekuatan yang Bu Eva miliki sehingga Bu Eva itu berani menargetkan diri berada di level 8? Kekuatan saya itu menurut saya karena saya itu suka hal-hal yang baru, jadi saya suka melihat, misalnya nih Bu, saya melihat video pembelajaran di YouTube. Nah, nanti itu dari situ saya juga akan membuat video pembelajaran yang akan saya gunakan untuk peserta didik. Kemudian juga saya akan saya suka berbincang-bincang dengan rekan sejawat terkait media atau modul pembelajaran yang akan saya buat itu ya. Oke, itu kekuatan yang Ibu Eva miliki ya. Ibu Eva sudah memiliki beberapa kekuatan gitu. Nah, saya juga ingin tahu Bu Eva, apa menurut Bu Eva gambaran ketika Bu Eva itu sudah berada di level 8 tersebut? Gambaran saya tersendiri untuk level 8 itu ketika peserta didik itu mau mengumpulkan tugas-tugas dengan tepat waktu, kemudian juga aktif dalam proses pembelajaran, mau bertanya maupun mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Oke, berarti gambaran ketika Bu Eva sudah berada di level 8 itu adalah satu, peserta didik mau mengumpul tugas tepat waktu, dan yang kedua, peserta didik mau bertanya tentang materi yang belum dia pahami, dan peserta didik mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Eva gitu. Lalu Bu Eva, apa rencana yang akan Bu Eva susun untuk Bu Eva bisa mencapai level 8 tersebut? Saya akan memperbaiki manajemen kelas saya terlebih dahulu Ibu, dengan cara yang pertama itu membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian juga nantinya saya akan membuat ice breaking di dalam kelas ketika proses pembelajaran itu supaya siswa juga tidak mengantuk, juga nanti semangat lagi dalam pembelajarannya. Setelah itu juga saya akan membuat media pembelajaran semenarik mungkin supaya proses pembelajaran itu anak-anak merasa senang ketika proses pembelajaran. Satu, berarti Bu Eva akan membuat modul pembelajaran yang menarik ya, menarik, inovatif ya, kreatif. Terus yang kedua itu Bu Eva menyediakan video-video pembelajaran gitu, Yang membuat media pembelajaran. membuat media pembelajaran. Nah, lalu Bu Eva itu sebenarnya bagus sekali rencana Bu Eva tersebut. Kapan nanti Bu Eva akan melaksanakan itu Bu Eva? Secepatnya Ibu, secepat mungkin saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, secepat mungkin ya Bu Eva Ya. ya. Kalau menurut saya juga pribadi lebih cepat lebih baik gitu. Nah, Bu Eva, yang namanya rencana itu kan kadangkala berjalan dengan lancar, kadangkala berjalan dengan tidak lancar gitu. Itu kuasa Tuhan ya Bu Eva ya. Jika nanti, mudah-mudahan tidak, Ya. jika nanti terjadi hambatan, bagaimana cara Bu Eva nanti mengantisipasi hambatan tersebut? Pastinya ketika ada hambatan itu yang akan saya lakukan itu, misalnya nih Bu, saya mencari tahu dulu nih apa sih hambatan yang ada di dalam diri saya. Kemudian misalnya saya belum menemukan solusinya, bisa saya cari-cari di internet bagaimana kalau ketika terjadi penghambatan ini. Kemudian juga saya bisa bertukar pikir sama rekan sejawat saya. Siapa tahu nanti ada solusi, ada masukan mengenai hambatan yang ada ketika saya akan ada perencanaan ini. Oke, berarti cara Bu Eva mengantisipasi itu satu dengan berkolaborasi ya Bu Eva ya. Kolaborasi itu penting Bu Eva. Lalu yang kedua itu mencari referensi Ya. dari berbagai sumber gitu. Dari sumber YouTube, Google atau gitu ya Bu Eva ya. Nah Bu Eva, secara pribadi saya sangat mendukung sekali rencana yang Bu Eva susun tersebut. Dan ada tidak seseorang yang akan Ibu Eva mintai bantuan untuk memudahkan rencana Bu Eva tersebut? Pastinya ada Ibu. Nanti saya bisa meminta bantuan oleh kepala sekolah ataupun juga rekan sejawat. Nantinya saya akan meminta saran juga masukan terkait rencana yang akan saya buat ini Bu. Lagi-lagi kolaborasi ya Bu Iya, Eva ya. iya, Ibu. Kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah gitu ya. Nah oke Bu Eva,
bagaimana nanti saya tahu bahwa rencana yang Bu Eva susun atau rencana yang Bu Eva lakukan nanti ini bisa berjalan dengan lancar? Pastinya nanti sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan memberitahu Ibu terkait perlengkapan pembelajaran terlebih dahulu, sehingga nanti Ibu dapat mengetahui rencana saya itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Jadi Ibu Eva laporkan dulu Ya. dari waktu dulu ya Bu Eva. Waktunya kapan gitu, apa saja persiapannya sudah matangkah gitu, baru eksekusinya gitu Ya. ya. Itu menurut Bu Eva. Nah, Bu Eva, saya juga ingin tahu bagaimana komitmen Bu Eva atau terhadap kesuksesan rencana Bu Eva ini. Ya Ibu, saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang semenarik mungkin dengan menggunakan banyak sumber belajar Ibu, seperti media pembelajaran yang menarik, sehingga dalam proses pembelajaran itu siswa dapat meningkatkan motivasi siswa. Itu komitmen Bu saya. Eva. Berarti Bu Eva akan berkomitmen untuk selalu menggunakan media pembelajaran agar siswa tertarik dalam pembelajaran sehingga motivasinya meningkat. Oke, seperti saya katakan tadi, motivasi belajar sudah meningkat, hasil belajar pun juga meningkat. Oke, Bu Eva, keren sekali Bu Eva. Nanti semoga rencana yang sudah Bu Eva susun ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya tunggu hasilnya nanti ya Bu Eva ya. Semoga nanti memiliki hasil yang baik juga. Terima kasih Bu atas bincang-bincang hari ini. Sama-sama Bu Eva, semoga nanti diskusi ini bisa bermanfaat Amin. bagi kita ya, bagi Bu Eva dan bagi saya juga. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu. Om Santi Santi Santi.